Halo sahabat-sahabat Jimmy TRJ yang ada di luar sana. Semenjak 2 menjak ini semakin banyak yang mengenali Pitas gara-gara keluar nama Viviona di Dewan Negara. Dan lebih panas lagi, ada rentetan-rentetan cerita yang memanaskan lagi keadaan. Tapi kita tinggalkan semua itu, sebab hari ini saya ingin cerita dengan kamu pasal satu orang hero yang juga berasal daripada Pitas. Dalam waktu kekalutan dan waktu di dalam kita tengah sibuk bercerita tentang kegagalan menteri dan sebagainya, kutuk mengutuk dan sebagainya, ada satu orang hero yang muncul. Bagi yang belum lagi subscribe channel Jimmy TRJ, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tinggalkan komen, jangan juga lupa untuk tekan loceng. Bukan mahal bos, kayak jari saja. Terima kasih karena bersama-sama di dalam channel Jimmy TRJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa membuang waktu, beliau juga seorang YouTuber. Dia telah upload satu video dan sangat menarik bagi saya. Video ini direkam dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan alam sekitar. This video is made with the purpose to raise littering awareness in our society. Dia cakap, memang luar biasa. Dia mulakan dengan perkara ini. Semua orang memerlukan hero, dan kita memerlukan hero bukan saja One Piece, bukan saja Luffy, bukan saja Naruto dan sebagainya. Kita memerlukan hero yang seperti ini, yang start benda positif. Kita teruskan dulu, tengok. Hai, jadi hari ini kita akan pergi ke Pantai Keramat. Pantai Keramat terletak di dekat Bayview, Pitas Bayview. Kalau kamu tidak pernah pergi Pitas Bayview, pergilah. Salah satu tempat yang mulai berkembang di Pitas. Jadi, jom. Alright. So, dia kata dia akan ke Pantai Keramat dekat dengan Pitas Bayview. Pitas Bayview ialah tempat yang cukup menarik. Ada saya share dengan kamu tentang cerita kontroversi Pitas Bayview pada mula. Kalau yang belum dapat, cek link yang saya letakkan di atas. Oke, so jom kita tengok. Kawan saya ini seorang rider. Dia memulakan aktiviti berbasikal ini, kalau tidak silap saya, lebih kurang awal tahun ini. Gara-gara pandemik COVID-19, dia start ride basikal. Dan dia juga salah seorang yang orang bilang racuni saya supaya membeli basikal. Walaupun saya tidak pandai naik basikal, bos. Terpaksa belajar. Sebab kawan-kawan semua jadi rider. Jalan yang dia tengah lalui sekarang ini, yang ini sekarang ini, ialah Jalan Seribu Daya menuju ke Pantai Keramat. Kita teruskan. Sekejap. So, apa yang kamu nampak di sana? Ini adalah masalah orang kita tahu, yang kita suka untuk berhibur. Kita suka untuk datang di tempat-tempat yang cantik, untuk santai-santai kononnya. Kita suka datang dan meninggalkan sesuatu. Apa yang kita nampak di sini ialah satu keadaan di mana ada banyak sampah yang ditinggalkan di sana ketika orang melawat. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi kadang-kadang ini adalah kebiasaan kita yang perlu diubah. Stop littering, guys. Kita lebih memerlukan dunia berbanding dunia ini memerlukan kita. Kita lebih memerlukan alam berbanding alam memerlukan kita. So, jangan lagi buang sampah. Jangan lagi menyebabkan dunia ini hancur. Sebab kalau dunia ini tiada, kalau alam sekitar ini tiada, kita sendiri yang sengsara. Oke, kita teruskan dulu. Macam lain pula, mau buat review, tapi semangat sangat mau bagi nasihat. Kita tengok apa yang dia buat. Ini salah satu pantai di Pitas yang semakin populer. Yes. Oke, kita akan tolong bersihkan kawasan sini. Kita dengar apa dia cakap. Dia kata, kita tolong bersihkan kawasan ini. Sebenarnya dia satu orang saja, geng. Tapi dia cakap kita, sebab dia mau semangat itu kita bawa bersama-sama. So, kawan-kawan yang mendengar, jangan tahu komplain YB saja.
Jangan tahu komplain di RAB. Kita jadi hero untuk Pitas, untuk daerah kita, daerah kamu, mana-mana saja daerah kamu. Kita jadi hero. Kita bersihkan kawasan macam dia. Kita tengok. So kita nampak di dalam bag dia itu sebenarnya dia ada simpan plastik sampah. Gila, memang mantap lah bro, memang mantap, respect. Dia tidak memerlukan kawan yang ramai. Jangan lagi katakan kawan 1, 2, 3 orang. Dia hanya memerlukan dirinya sendiri untuk buat kerja ini. Waktu orang tengah sibuk komplain sana sini di Facebook, waktu orang komplain sana sini di YouTube, dia sedang melakukan kerja. Respect, respect. Kamu boleh nampak di sana. Kamu boleh nampak di sana ada banyak sampah sudah yang dia pungut. Masih lagi ada banyak lagi yang meratai. Macam ada tin biru pilihan kita di sana. Kalau kamu orang mau minum Aramaiti ke apakah, jangan guys tinggal sana. Oke? Kasihan kalau ada pelancong-pelancong yang datang. Kau tengok nasihat lagi. Saya mau review ini video lah. Saya tidak mau banyak nasihat, tapi kita semua kena sedar. Selain untuk kesehatan, sekejap kita cek apa yang dia kita dengar betul-betul apa yang dia cakap di sana. Selain untuk kesehatan, kesehatan diri, kita dapat menjaga kesehatan alam sekitar. Selain dapat menjaga kesehatan diri, kita dapat menjaga kesehatan alam sekitar. Wow, sebenarnya kalau kita tidak jaga kesehatan alam sekitar, kita pun tidak dapat jaga kesehatan diri. Respect bro, respect. Kita terus tengok apa yang berlaku di sana. Kesehatan diri sebab berbasikal. Kesehatan alam sekitar sebab pungut sampah. Exactly. Kesehatan diri dengan berbasikal, dia kata. Kesehatan alam sekitar dengan memungut sampah yang ada di sana. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. So kalau kamu perasan, coba kamu tengok betul-betul lah. Coba kamu tengok betul-betul plastik sampah yang dia tengah pegang itu yang baru. Dan saya tidak tahu, saya tidak berapa pasti ada berapa plastik sampah yang sudah penuh. Tapi masih lagi ada banyak sampah yang kita nampak di sana. Memang cukup besar dia punya pengorbanan. Saya tahu dia tidak mau viral, tapi saya sangat terbuka hati untuk buat review sebab saya tertarik dengan apa yang dia buat. Oke, kita akan pungut kebanyakan plastik ya, sebab plastik itu musuh. Musuh apa? Musuh alam sekitar. Nice bro. Plastik itu musuh alam sekitar. Dia memerlukan beribu-ribu tahun untuk diuraikan. Jadi kita akan pungut plastik. Ada sudah satu penuh sana. Ini pun hampir penuh. Itu besar, tidak dapat masuk plastik, jadi saya akan kumpul nanti sana semua supaya senang diselenggara. Oke? Come on. Setakat sekarang ini, setakat video dia sekarang di menit ke-404, ada sudah 2 plastik yang penuh,
ada sampah yang tidak boleh dimasukkan di dalam plastik. Dan sekarang ini coba kamu tengok image ini, dia sedang memungut sampah yang baru dengan plastik yang baru. Wow. Ada anjing lah di atas sana. Ada anjing di sana. Coba tengok di sana di atas. Itu anjing pun kagum dengan apa yang dia buat. So sekarang kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 sampah. Ada 5 plastik sampah yang penuh dan ada juga sampah yang besar yang tidak boleh dimasukkan di dalam plastik. Hasilnya 5 plastik penuh dan 1 tong penuh. Oke, banyak lagi sampah tapi much better now. Oke. Coba kamu tengok keadaan sebelum dia pungut sampah itu dan sekarang. Coba kamu tengok keadaan video ini. It's much better now. Bila kita tengok, kita punya mata pun sedap untuk memandang. Kalau orang yang mau mencari ketenangan pun, inilah yang kita cari. Bukannya sampah-sampah yang kita mau cari. Tapi kadang-kadang orang tidak sadar, dia mau mencari ketenangan, tapi dia sendiri membuang sampah. Bila orang lain datang, dia akan tidak tenang, tahu. Kamu pun kalau kamu datang, bukan, minta maaf lah, bukan kamu. Kalau kita pun, kalau kita datang, bila tempat itu yang sepatutnya kita expect benda itu bersih, benda itu menyenangkan, tapi bila sampai di sana ada banyak sampah, kita pun tidak tenang. Let's see. Yes, ini yang saya mau. Ada before, after. Before, after. Before, after. Much better. Oke, biar sikit-sikit tapi sedikit itu membawa perubahan. Jadi hari ini kita pungut sampah di sini banyak berbeda dari tadi. Tengok sana, ada 5 plastik penuh dan harap-harap kalau kamu nampak video ini, bila kamu pergi pantai, kutiplah sampah dan jangan tambah sampah. Kebersihan alam sekitar tanggung jawab bersama, our planet, our responsibility. Dia cakap kalau kamu pergi pantai, pungutlah sampah, itu tanggung jawab kita bersama. Saya rasa kagum, saya rasa terharu, saya rasa sebab tahu bila ada orang yang boleh berpikir begini, bila ada orang yang mau bertanggung jawab terhadap alam sekitar. Dia tidak memerlukan peruntukan yang banyak, dia hanya perlu bawa plastik sampah, dia hanya perlukan dirinya sendiri untuk pergi pungut sampah itu dan melakukan activity hero yang sebenar. Kawan-kawan, tidak susah mau menjadi hero. Tidak perlu kita mau menjadi hero film. Kita tidak perlu menjadi sedahsyat Viviona. Kita tidak perlu se-viral Viviona untuk menjadi hero daerah kita, tempat kita, kampung kita. Kita hanya perlu hati dan juga physical, mental yang bersedia untuk melakukan itu. Hei kawan-kawan, kalau kamu mau tahu, dia juga seorang YouTuber. Kamu pergi cari nama dia Big Thumb, B-I-G-T-H-U-M-B, Big Thumb. Kamu datang, kamu cari, kamu tengok, kamu subscribe channel dia. Sebab orang yang sebegini layak untuk di-subscribe, guys. Kita tidak mau orang yang tidak tentu-tentu di-subscribe. Kita mau orang yang seperti ini, mau di-support. Saya percaya kalau dia dapat apa-apa, keuntungan pun, kalaulah untung di dalam sebagai seorang YouTuber, dia pasti akan gunakan itu untuk melayani kita punya alam sekitar. Guys, kita memerlukan orang-orang seperti dia lebih banyak lagi. Jom sama-sama kita saut seruan ini, kita saut cabaran ini. Kalau kamu mau ikut cabaran yang menari-nari di publik itu, kamu punya hal lah. Tapi cabaran yang ini bagi saya wajib untuk kita sama-sama ikut. Let's do it, guys. So itu saja untuk kali ini. Jangan lupa
selain subscribe channel Jimmy TRG, subscribe juga channel Big Thumb. Orang seperti ini kita perlu sokong bersama. Itu saja untuk kali ini. Saya Jimmy TRG. Berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye dan Tuhan memberkati. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.